Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ada Tauri Afsar Ara dan saya sendiri Nabila Rahmadita yang akan mempresentasikan materi similaritas pada mata kuliah Geometri Transformasi pada siang hari ini. Boleh di next, Uli. Nah, ya ini tadi sudah disebutkan juga anggota kelompok 6 ada saya sendiri dan Tauri Afsar Ara. Oke, selanjutnya sebelum itu kita harus mengenal definisi dari similaritas itu sendiri. Jadi, transformasi T disebut similaritas atau kesebangunan jika dan hanya jika ada suatu konstanta K yang lebih dari 0 sedemikian hingga untuk setiap pasangan titik P dan Q berlaku P aksen, Q aksen sama dengan K dikali PQ dengan P aksen sama dengan L dikali P dan Q aksen sama dengan L dikali Q. Nah, ini jadi di sini juga ada apa namanya? eh Contohnya gitu. Ini ada titik P dan Q, terus ini ada P aksen dan Q aksen. Nah, ini bentuk matematisnya P aksen, Q aksen sama dengan K dikali PQ. Selanjutnya, Uli. Oke, selanjutnya ada similaritas merupakan isometri. Similaritas di atas disebut similaritas dengan faktor K dan dilambangkan dengan LK. Bilangan K ini disebut faktor similaritas atau faktor kesebangunan. Nah, dari definisi itu udah jelas bahwa untuk konstanta sama dengan satu, similaritas akan merupakan isometri. Atau isometri adalah kejadian khusus similaritas. Jadi, jelas bahwa LK mempunyai inverse yang juga merupakan similaritas dengan faktor satu per K. Selanjutnya, Uli. Oke, jadi di sini kita masuk ke bagian teorema. Untuk teorema yang pertama yaitu ada teorema 8.1, bunyinya similaritas merupakan koliniasi. Nah, kita ingat kembali apa itu koliniasi. Jadi, koliniasi merupakan transformasi yang akan em, mentransformasikan baik titik maupun garis gitu nanti hasil akhirnya akan berupa garis lagi gitu. Jadi misalnya ada sebuah titik kemudian dia ditransformasikan maka hasilnya akan berupa garis. Begitu juga misalnya ada sebuah garis dan dia ditransformasikan maka hasil akhirnya juga berupa garis dan itu disebut dengan koliniasi. Nah, untuk teorema 8.1 untuk pembuktiannya, di sini diketahui kita punya garis G, di mana garis G itu terletak pada bidang R2 atau dimensi 2. Kemudian kita punya dua buah titik, yaitu titik A dan B yang dia berada pada garis G. Kemudian berdasarkan definisi tadi, kita ketahui, kita dapatkan bahwa A aksen merupakan pasangan dari A dan B aksen juga merupakan pasangan dari B, sehingga A aksen dan juga B aksen itu merupakan bagian dari garis G aksen. Nah, yang akan kita buktikan yang ada dua. Jadi yang pertama kita akan buktikan bahwa garis G aksen merupakan pasangan dari garis G dan juga G aksen adalah sebuah garis. Nah, untuk ilustrasinya seperti gambar berikut. Jadi dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke, jadi kita buktikan dulu untuk yang pertama, yaitu kita akan membuktikan bahwa garis G aksen merupakan pasangan dari garis G. Nah, kita buat eh, permisalan untuk kita andaikan bahwa dia ini tidak koloniasi gitu. Maka kemudian kita ambil sembarang C, yang C juga berada pada garis G, sedemikian hingga C aksen merupakan pasangan dari C. Maka C aksen tidak terletak pada garis G aksen dan akan terbentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, gambarnya seperti gambar berikut gitu. Tadi kan A aksen dan juga B aksen itu terletak pada garis G aksen gitu ya. Nah, karena tadi kita andaikan dia tidak koloniasi, kemudian kita ambil sembarang C, maka C aksen merupakan pasangan dari C dan C itu tidak terletak pada garis G. Jadi kita buat garis C aksennya itu di luar dari garis G sehingga akan terbentuk namanya segitiga A aksen, B aksen dan juga C aksen. Nah, pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka akan berlaku
hasil dari penjumlahan A aksen, C aksen, ditambah C aksen, B aksen, itu akan lebih dari A aksen, B aksen. Nah, ini terdapat pada teorema segitiga yang sebelumnya sudah kita pelajari juga. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, maka kita dapat ubah nih bentuknya. Dari yang awalnya A aksen, C aksen, maka berubah menjadi K dikalikan AC. Kemudian yang C aksen, B aksen juga sama berubah menjadi K dikalikan CB, dan tandanya masih sama lebih dari K dikalikan AB gitu. Nah, terus kemudian kita ubah, kita keluarkan K-nya dan kita buat dalam kurung. Jadi K dalam kurung AC plus CB, kemudian lebih dari K dikalikan AB. Nah, untuk K di ruas kanan dan kiri bisa kita coret atau kita hilangkan. Maka nanti hasil akhirnya berupa AC ditambah CB itu lebih dari AB. Nah, pernyataan tersebut ternyata kontradiksi dengan pernyataan bahwa AC ditambah CB itu sama dengan AB gitu, yang mereka semua itu terletak pada garis G. Maka pengandaian yang awalnya kita bilang dia tidak koloniasi itu salah dan terbukti bahwa garis G aksen merupakan pasangan dari garis G. Oke, nextnya di sini masih di teorema 8.1 dan kita akan membuktikan yang kedua, di mana kita akan buktikan bahwa garis G aksen adalah sebuah garis. Nah, kita buat permisalan lagi, kita andaikan bahwa dia tidak koloniasi. Maka kemudian kita akan ambil sembarang C aksen, di mana C aksen terletak pada garis G aksen, sedemikian hingga C aksen merupakan pasangan dari C, maka C tidak terletak pada garis G dan akan terbentuk segitiga ABC. Nah, untuk ilustrasinya berarti terbalik dari yang sebelumnya tadi. Ada dua buah titik A, B yang dia masih sama-sama di garis G dan titik C-nya tidak terletak pada garis G, maka akan terbentuk segitiga seperti ini. Nah, pada segitiga ABC ini masih sama sebelumnya, kayak sebelumnya. Jadi jumlah dari AC kemudian ditambah CB itu akan lebih dari AB gitu. Yang merupakan teorema pada segitiga yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, ini juga bentuknya kita ubah berdasarkan definisi similaritas yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi AC kita ubah bentuknya menjadi K dikalikan A aksen C aksen, kemudian ditambah K dikalikan C aksen B aksen, itu akan lebih dari K dikalikan A aksen B aksen. Nah, karena di sini ikannya juga bisa kita keluarin gitu ya bentuknya, kita sederhanakan, maka penulisannya menjadi K, kemudian di dalam kurung hasil jumlah dari A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen tutup kurung. Itu akan lebih dari K dikalikan A aksen B aksen. Nah, K untuk di bagian ruas kanan dan ruas kiri bisa kita coret atau kita hilangkan, maka pernyataan yang kita dapat akhirnya menjadi A aksen C aksen, kemudian ditambah C aksen B aksen, itu akan lebih dari A aksen B aksen. Nah, kalimat ini ternyata kontradiksi dengan kalimat A aksen C aksen ditambah C aksen B aksen itu akan sama dengan A aksen B aksen, yang dimana mereka semua terletak pada garis G aksen. Maka pengandaian yang sebelumnya kita katakan dia tidak koloniasi itu pengandaian yang salah gitu. Jadi terbukti bahwa G aksen juga merupakan sebuah garis. Oke, nextnya boleh Abil. Ya, selanjutnya di sini ada teorema 8.2 yang bunyinya hasil kali similaritas LK dan similaritas LM merupakan similaritas dengan faktor KM gitu, atau bentuk matematisnya di sini ada LK dikali LM sama dengan LKM. Nah, ini untuk buktinya kita ambil sembarang dua titik, misalnya titik A dan titik B. Nah, selanjutnya di sini ada LM dikali A menjadi A aksen, lalu ada LM dikali B menjadi B aksen. Hasilnya A aksen dikali B aksen sama dengan M eh, dikali A B. Selanjutnya ada eh, yang di bawahnya ada LK dikali A aksen sama dengan A double aksen. Selanjutnya ada LK dikali B aksen sama dengan B double aksen. Menjadi A double aksen dikali B double aksen sama dengan K dalam kurung A aksen dikali B aksen. Oke, selanjutnya di sini ada A double aksen dan B double aksen sama dengan
K dikali A aksen dikali B aksen. Selanjutnya ada sama dengan lagi K dikali M dikali titik A dan B. Selanjutnya ada KM dikali titik A dan B. Nah, artinya LKM A sama dengan A double aksen dan LKM dikali B sama dengan B double aksen. Oke, selanjutnya ada teorema 8.3 yang bunyinya similaritas mempertahankan besar sudut. Nah, di sini kita langsung ambil contoh aja. Misalnya buktikan kalau besar sudut eh, titik iya besar sudut ABC sama dengan besar sudut A A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini di sini ada gambar segitiganya juga, terus diketahui titik ABC merupakan, sorry, titik ABC itu ada di dimensi 2 gitu. Nah, selanjutnya ada LA sama dengan A aksen, dan LB sama dengan B aksen, LC sama dengan C aksen. Nah, buktinya itu A aksen dikali B aksen sama dengan K dikali AB itu menjadi eh, K sama dengan A aksen B aksen per AB. Itu balik ke apa ya, ke teorema yang sebelumnya sudah kita pelajari nih di bab similaritas. Selanjutnya ada B aksen dikali C aksen sama dengan K dikali BC menjadi K sama dengan B aksen C aksen per BC. Selanjutnya ada C aksen dikali A aksen sama dengan K dikali CA menjadi K sama dengan C aksen dikali A aksen per CA. Nah, ini karena kita balik ke definisi awal, ini kita apa ya, bahasanya kita pindah ruas gitu supaya si K-nya itu jadi K sama dengan. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, karena di sini semua K sama dengan, jadi kan dia ini ya ekuivalen. Jadi A aksen, B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan C aksen A aksen per CA sama dengan K. Nah, dengan pembuktian yang sudah dilakukan sehingga segitiga ABC eh, sama gitu, simetri dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka besar sudutnya pun sama gitu untuk segitiga untuk titik ABC sama dengan eh, A aksen, B aksen, C aksen. Selanjutnya Uli. Oke, next kita masuk ke teorema 8.4, yaitu bunyinya similaritas mempertahankan kesejajaran. Nah, di sini ada gambarnya gitu. Kita baca dulu untuk yang diketahui. Di sini diketahui ada dua buah garis, yaitu ada garis H dan juga garis G, yang dimana keduanya terletak pada bidang R2 atau dimensi 2. Kemudian diketahui juga bahwa garis H dan garis G itu sejajar gitu terlihat pada gambar. Kemudian diketahui H aksen itu merupakan pasangan dari H dan G aksen merupakan pasangan dari G. Maka yang akan dibuktikan adalah garis H aksen itu sejajar dengan garis G aksen. Nah, untuk buktinya, yang pertama kita perhatikan segitiga PAB, yaitu yang kecil ini PAB, dan segitiga PCD, PCD yang besar gitu. Jadi PAB dan juga PCD. Nah, kita ketahui ini, kita lihat lagi, besar sudut PAB, PAB itu kan berarti yang bagian A ya. Dan juga sudut PCD, yaitu yang ini, berarti jadi fokusnya di sudut A dan C, itu merupakan sudut sahadap. Kemudian untuk besar sudut APB, APB berarti itu yang di P. Kemudian besar sudut CPD, segitiga yang besar CPD berarti juga sudutnya di titik P, itu merupakan sudut berhimpit gitu karena dia sama-sama di titik P gitu, sudut di titik P. Kemudian kita lihat lagi untuk yang ketiga yaitu besar sudut PBA. PBA berarti di B dan juga besar sudut PDC, segitiga besar PDC, maka sudut yang B dan juga D itu merupakan sudut sahadap. Nah, berdasarkan, berarti kan ini sudut ya, tiga-tiganya, berarti sudut, sudut, sudut gitu.
itu kita dapat pernyataan, kita dapat buktikan bahwa segitiga PAB itu sejajar dengan segitiga PCD. Ini ada di materi Geoklit yang sebelumnya juga sudah kita pelajari. Nah, karena kita sudah dapat gitu ya, segitiga PAB itu sejajar dengan segitiga PCD, maka kita bisa buat seperti ini bentuknya. Berarti PA kemudian per PC, jadi yang segitiga kecil per segitiga yang besar gitu ya, panjangnya sama dengan PB per PD, kemudian juga akan sama dengan BA per DC. Nah, untuk bentuknya juga eh, sama kayak sebelumnya gitu, kita buat, kita ubah ke dalam bentuk K dikalikan P aksen A aksen, dan seterusnya gitu berdasarkan definisi similaritas yang sebelumnya. Nah, karena di sini nilai konstantanya kan ada banyak ya atas bawah. Nah, itu bisa kita coret gitu. Jadi kita hilangkan nilai K-nya. Maka nanti hasil akhirnya kita dapatkan P aksen A aksen per P aksen C aksen akan sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen, dan juga akan sama dengan B aksen A aksen per D aksen C aksen. Nah, karena diketahui yang ini, maka kita dapat eh, simpulkan juga bahwa segitiga P aksen A aksen B aksen itu akan sejajar dengan segitiga P aksen, C aksen, D aksen. Nah, karena dia segitiganya sudah sejajar, maka dapat kita simpulkan lagi bahwa besar sudut P aksen, A aksen, B aksen itu akan sama dengan besar sudut P aksen, C aksen, D aksen. Karena sudut sepihak dan pada garis G dan H yang sama, maka dapat dibuktikan bahwa garis H aksen itu sejajar dengan garis G aksen. Oke, selanjutnya di sini ada teorema 8.5 bunyinya similaritas mempertahankan ketegak lurusan. Nah, di sini diketahui masih ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis H, di mana garis G dan H itu saling tegak lurus gitu ya, berarti sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian diketahui G aksen merupakan pasangan dari G dan juga H aksen merupakan pasangan dari H. Yang akan kita buktikan adalah garis G aksen itu tegak lurus dengan garis H aksen. Oke, nah buktinya karena sebelumnya kita tahu bahwa garis G dan H itu kan dia tegak lurus ya, berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, berdasarkan teorema similaritas mempertahankan besar sudut yang sebelumnya sudah kita bahas tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa G aksen dan juga H aksen juga akan membentuk sudut 90 derajat. Gitu. Sehingga bisa langsung kita simpulkan bahwa garis G aksen juga akan tegak lurus dengan garis H aksen. Ini untuk teorema 8.5. Maka terbukti bahwa garis G aksen itu tegak lurus dengan garis H aksen. Oke, ini teorema yang terakhir yaitu 8.6 bunyinya jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. Oke, buktinya menurut definisi karena T dan L kesebangunan, maka T dan L adalah transformasi. Nah, karena T dan L transformasi, maka TL adalah transformasi. Artinya, jika ada suatu konstanta di mana K itu nilainya lebih dari 0, sehingga untuk setiap pasang titik P dan Q, di mana kita dapatkan bahwa P double aksen, Q double aksen itu akan sama dengan K dikalikan PQ. Ini masih sama kayak definisi yang similaritas, kalau teman-teman masih ingat bentuknya. Di mana artinya P double aksen itu akan sama dengan TLP dan juga Q double aksen akan sama dengan TLQ. Nah, kemudian kita buat permisalan di mana misalkan LP itu sama dengan P aksen dan LQ itu sama dengan Q aksen. Nah, karena L kesebangunan, maka P aksen Q aksen akan sama dengan TPQ dengan T itu sama dengan 0 gitu. Jadi di sini T-nya itu sebenarnya sama gitu kayak sebuah konstanta. Kalau tadi kan di sini mungkin bentuknya tulisannya K dan di sini bentuknya T. Gitu. Nah, kita tahu bahwa TLP itu kan bisa kita ubah ya bentuknya di mana sama dengan berarti T di luar kemudian di dalam kurung LP. Nah, TLP tadi diketahui bahwa dia itu sama dengan P double aksen. Berarti TLP di bawahnya kita tulis jadi P double aksen akan sama dengan nah LP. Nah, di sini ada tadi ya kita misalkan LP itu sama dengan P aksen. Maka kita bisa tulis P double aksen akan sama dengan T, T-nya tetap, dan ini menjadi P aksen.
Dan itu juga sama berlaku untuk yang TLQ, di mana TLQ itu tadi sama dengan Q double aksen, kemudian TLQ yang ini menjadi T Q aksen. Oke, next karena tadi T itu kesebangunan dikatakan bahwa karena T tadi kesebangunan dikatakan maka P double aksen Q double aksen itu akan sama dengan L dalam kurung P aksen Q aksen dengan di sini harusnya L-nya itu lebih dari nol, ini harusnya di atas. Nah, dari P aksen Q aksen itu sama dengan TPQ yang tadi di awal, maka kita akan memperoleh hubungan P double aksen Q double aksen itu sama dengan L di dalam kurung P aksen Q aksen. Di mana P double aksen Q double aksen itu sama dengan L, kemudian P aksen Q aksen kan ini tadi bentuknya TPQ ya. Jadi kita ganti lagi bentuknya di sini menjadi L, kemudian dalam kurung T, kemudian dalam kurung PQ, atau bisa kita ubah juga bentuknya di mana T-nya kita keluarin ke depan jadi dia gabung sama L berarti menjadi P double aksen Q double aksen itu sama dengan LT dalam kurung PQ. Nah, karena L-nya itu lebih dari nol dan T-nya juga lebih dari nol, maka otomatis kan berarti nilai LT-nya juga lebih dari nol. Maka dapat disimpulkan bahwa TL adalah kesebangunan gitu menurut definisi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abil. Oke, selanjutnya ada persamaan similaritas. Next slide, Uli. Oke, sebelum ke rumus similaritas, kita bahas dulu persamaan isometri. Nah, di sini jika T isometri langsung, P eh, X, Y sebarang titik di bidang, dan TP, sorry, dan P merupakan pasangan dan P aksen merupakan pasangan dari P dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX di means BY ditambah C dan Y aksen sama dengan BX ditambah AY ditambah D dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan satu. Jadi matriks isometri langsungnya adalah T sama dengan AB 0 min B A0 CD 1 dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan satu. Terus jika T isometri lawan, P, X, Y sebarang titik di bidang, dan P aksen merupakan pasangan dari P dengan P aksen sama dengan X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX dikurang BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan eh, negatif kurung BX ditambah AY ditambah D atau Y sama dengan min BX dikurang AY dikurang D dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan satu. Sehingga matriks isometri lawannya adalah T sama dengan A negatif B 0, negatif B, negatif A 0, C negatif D 1 dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan satu. Selanjutnya ada ini jadi persamaan isometri T yang memetakan titik P X Y ke titik P aksen X aksen, Y aksen adalah X aksen sama dengan AX dikurang BY ditambah C dan Y aksen sama dengan nega, eh, positif negatif kurung BX plus AY plus D dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan satu. Maka dari itu matriks isometrinya adalah T sama dengan A plus minus B 0 minus B A plus minus A 0 C plus minus D 1 dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan satu. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas rumus similaritas yang merupakan persamaan dilatasi. Nah, dilatasi dengan pusat O atau itu nilainya 0,0 dan faktor skalar
matriksnya R yang memetakan titik P, di mana nilainya X, Y ke titik P aksen, yaitu nilainya X aksen, Y aksen, mempunyai persamaan nilainya, yaitu X aksen akan sama dengan RX, dan juga Y aksen akan sama dengan RY, atau X aksen akan sama dengan RX plus 0 dikalikan Y, kemudian Y aksen akan sama dengan 0 dikalikan X plus RY gitu. Jadi, eh, matriks dilatasinya adalah apabila dinyatakan dalam bentuk matriks ordo 3 kali 3 itu bentuknya seperti ini, di mana nilainya D itu sama dengan R0, 0R, dan, oh ini sorry, ini maksudnya ini matriks yang R ordonya 2 kali 2 dan ini yang 3 kali 3 gitu. Dengan matriks tertera seperti berikut. Nah, sementara itu, jika dilatasinya itu dengan pusat A yang nilainya itu A, B, dan faktor skalarnya R yang memetakan titik P, X, Y ke titik P aksen, itu nilai X aksen, Y aksen, maka akan mempunyai persamaan seperti berikut, di mana nilai X aksen akan sama dengan RX ditambah A, kemudian dalam kurung 1 min R. Atau bisa juga ditulis menjadi X aksen itu nilainya akan sama dengan RX ditambah 0 dikalikan Y, kemudian ditambah A dalam kurung 1 min R. Dan untuk nilai Y aksennya itu akan sama dengan RY ditambah B dalam kurung 1 min R, atau Y aksen akan sama dengan 0 dikalikan X ditambah RY ditambah B dalam kurung 1 min R. Sehingga persamaan dilatasinya adalah seperti matriks yang tertera berikut. Ya, selanjutnya persamaan isometri dan dilatasi di atas dapat digunakan untuk menentukan persamaan similaritas atau kesebangunan. Nah, caranya kita menentukan komposisi antar matriksnya dulu, yaitu matriks dilatasi D sama dengan R000R0001 dan matriks isometri T AB0 min B A0 CD1 dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini berdasarkan teorema 8.14 similaritas dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan isometri. Jadi, untuk persamaan similaritasnya itu S sama dengan dikali tadi matriks dilatasi D dan masih isometri T. Nah, seperti yang sudah tertera ini, terus jadi hasilnya itu RA RB0 min RB RA0 RC RD 1 dengan R kuadrat A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini karena T adalah matriks isometri langsung, jadi similaritas S sama dengan DT merupakan similaritas langsung. Misalkan, eh, apa ya, ini DTP sama dengan P aksen dengan PXY dan P aksen X aksen, Y aksen. Dengan demikian, persamaan similaritas langsungnya itu X aksen sama dengan RAX dikurang min RBY ditambah RC. Selanjutnya ada Y aksen sama dengan RBX ditambah RAY ditambah RD dengan R kuadrat A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Misalkan P sama dengan RA dan Q sama dengan RB. Nah, maka persamaan similaritasnya yang di atas itu dapat ditulis sebagai berikut. X aksen sama dengan PX dikurang Y plus C dan Y aksen itu sama dengan QX plus PY ditambah plus D. Dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kemudian kita akan tentukan komposisi antara matriks dilatasi D sebagai berikut dengan matriks isometri T dengan matriks tertera sebagai berikut, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, maka didapatkan bahwa S itu tadi sama dengan DT, di mana tadi nilai S-nya, sorry, S sama dengan DT. Nah, ini nilai D-nya berarti dari matriks yang ini, kemudian
dikalikan dengan T gitu, matriks isometri T yang seperti berikut gitu. Nah, perkalian matriks berarti kan baris dikalikan kolom gitu ya. Berarti maka akan didapatkan hasil bentuk matriksnya tertera seperti berikut, di mana R kuadrat A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat itu tidak sama dengan nol. Nah, karena T adalah matriks isometri lawan, maka similaritas S sama dengan DT merupakan similaritas lawan juga. Nah, misalkan DT P itu sama dengan P aksen, di mana PX, Y dan P aksen itu nilai X aksen, Y aksen. Dengan demikian, persamaan similaritas lawannya adalah nilai X aksen itu akan sama dengan RAX min RBY, kemudian ditambah RC, dan juga Y aksen itu nilainya min RBX min RAY min RD, dengan R kuadrat A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat itu tidak sama dengan nol. Nah, dengan mengambil P itu kita asumsikan sebagai RA dan Q itu sama dengan RB, maka persamaan similaritas di atas dapat juga ditulis sebagai berikut gitu, yang lebih singkatnya. Jadi X aksen, X aksen itu akan sama dengan PX min QY ditambah C, dan juga Y aksen itu akan sama dengan min QX min PY min D, dengan nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat itu tidak sama dengan nol. Oke, jadi persamaan similaritas S yang memetakan titik P, X, Y ke titik X aksen, Y aksen adalah X aksen sama dengan PX minus QY plus C, dan untuk Y aksen sama dengan positif negatif kurung QX plus PY plus D, dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan nol. Dengan demikian, matriks similaritasnya adalah S sama dengan P positif negatif Q 0, negatif Q plus sorry, positif negatif P 0, C eh, positif negatif D 1, dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan nol. Kayak apabila dilatasinya mempunyai pusat A dengan A, B, matriks dilatasinya telah diperlihatkan di atas, yaitu D sama dengan R 00, 0 R 0, terus A dalam kurung 1 min R, B dalam kurung 1 min R 1. Yang kita pilih isometrinya adalah isometri langsung. Maka matriks isometrinya adalah T sama dengan AB 0 min B A 0 CD 1. Maka matriks similaritasnya itu sama dengan DT sama dengan seperti yang sudah tertera di sini, dan hasilnya RA RB 0 min RB RA 0 RC plus A dalam kurung 1 min R RD plus 1 min R dalam kurung 1 min R 1, dengan R kuadrat A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan nol. Nah, di sini kita misalkan lagi P sama dengan RA, dan Q sama dengan RB, dan S sama dengan RC plus A dalam kurung 1 min R, dan T sama dengan RD plus B dalam kurung 1 min R. Maka matriks S sama dengan DT dapat ditulis S sama dengan DT PQ 0 min QP0 ST1, dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan nol. Oke, selanjutnya demikian juga T merupakan isometri lawan yang dilatasinya mempunyai pusat A eh, dengan titik A, B. Maka akan diperoleh matriks similaritas S sama dengan DT yang merupakan similaritas lawan yang sama bentuknya dengan matriks similaritas yang pusat dilatasinya 0, O dengan titik 0,0. Dengan demikian, kita memperoleh teorema berikut, yaitu teorema 8.15. Teorema persamaan similaritas. Misalkan S adalah similaritas di mana P merupakan P aksen merupakan pasangan dari P dengan P XY dan P aksen
X aksen, koma Y aksen, maka X aksen sama dengan PX dikurang QY dikurang S, dan Y aksen sama dengan positif negatif dalam kurung QX plus PY plus T dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat tidak sama dengan nol. Oke, next kita lihat untuk contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Soalnya, jika T kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga DEF, seperti pada gambar di bawah, dan diketahui nilai P itu titiknya 2,-2, maka kita akan disuruh menentukan koordinat TP atau bisa juga disebut sebagai bayangan dari P atau P aksennya. Itu yang ditanyakan. Nah, di sini kita lihat yang pertama diketahui bahwa T itu segitiga ABC akan sama dengan segitiga DEF seperti pada gambar berikut, di mana artinya TA itu akan sama dengan D, dan TB itu akan sama dengan E, dan juga TC itu sama dengan F. Nah, di sini kita hitung jaraknya dulu gitu. Nah, yang pertama kita hitung jarak AB, berarti dari A ini kan titiknya 0,0 dan juga B itu 3,0. Jadi X dikurang X dan G-nya juga dikurang G gitu. Maka didapatkan nilainya kan berarti 3 min 0 kuadrat, kemudian ditambah 0 min 0 kuadrat gitu kan. Itu akan sama dengan 3 gitu, jarak antara titik A dan B. Kemudian kita juga cari jarak antara titik D dan E. Ini yang ini, nah ini diperbesar gambarnya. Berarti 0 min 0 kuadrat, kemudian ditambah 3 min 2 kuadrat, itu akan sama dengan 1. Nah, karena T kesebangunan, maka DE akan sama dengan K dikalikan AB, di mana nilai K-nya kita dapatkan berarti tadi kan DE-nya ini sama dengan 1 ya, berarti 1, kemudian sama dengan K yang kita tanya, kita cari gitu nilainya, kemudian AB-nya tadi di sini dapat 3, berarti eh, didapatkan bahwa nilai K-nya itu 1/3. Kemudian kita misalkan TP sama dengan P aksen atau P aksen itu merupakan pasangan dari P, di mana nilai P aksen itu akan nilai P aksen itu berupa X aksen, Y aksen, kemudian kita suruh menentukan koordinat dari P aksennya. Nah, dari yang diketahui sebelumnya yaitu TA sama dengan D dan TP itu sama dengan P aksen, maka DP aksen itu sama dengan K dikalikan AP gitu. Nah, tadi K-nya kan berarti 1/3. Nah, AP berarti jarak antara titik A dan juga P gitu. Tadi di soal nilainya P itu 2,-2. Nah, berarti kan titik A, titiknya kan berupa 0,0 dan P-nya itu 2,-2. Berarti ini kita hitung jaraknya aja seperti biasa, maka nilai K tadi 1/3, kemudian di dalam kurung 2 min 0, min 2 min 0. Maka didapatkan nilai X aksen, Y aksen itu akan sama dengan 2/3, min 2/3. Jadi kita peroleh nilai X aksennya itu akan sama dengan 2/3 dan Y aksennya itu sama dengan min 2/3. Maka koordinat dari P aksen atau bayangan P aksen merupakan bayangan dari P itu nilainya 2/3, min 2/3. Seperti itu untuk contoh soalnya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dipandu dari Abil. Ya, selanjutnya ada beberapa latihan soal mengenai materi similaritas yang tadi sudah dijelaskan oleh saya dan Tauri. Boleh ke next slide, Tauri? Oke, jadi ada soal nomor 1 sampai nomor 5 untuk teman-teman yang ingin mengerjakan latihan soalnya mengenai similaritas boleh di apa ya dikasih tahu dulu di kolom chat teman-teman mau ngerjain yang mana atau kakak-kakak mau ngerjain yang mana supaya nanti nggak ada yang double. Oke, udah ada Dahlia. Dahlia mau ngerjain nomor 5. Boleh Dahlia. Itu ada eh, apa? Ada A dan B ya, Dahlia. Oke, Aura mau nomor 4. Oke, berarti
Untuk saat ini nomor satu 2 3 belum ada ya untuk teman-teman dan kakak yang mau coba isi boleh dikasih waktu kali ya, Tauri. Ya, Oke, boleh. Riz. Atau mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau tanya juga terkait materinya, bisa disampaikan sambil tunggu teman-teman yang jawab. Kalau udah bisa ngomong aja ya buat share screen jawabannya. Oke, tadi Rizka mau coba nomor satu. Oke, boleh. Untuk latihan soalnya dikerjain dulu teman-teman atau kakak-kakak dan mau yang jika ada yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja. Terima kasih.
Permisi kelompok, aku Aura Sriasi mau coba share screen nomor 4 boleh? Oke, boleh Aura. Sebentar aku stop share dulu ya. Iya, Sudah bisa? bisa. Terima kasih. Ini apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Aura. Oke, baik. Jadi ini nomor 4. Soalnya itu tentukan bayangan titik P 1,2 oleh similaritas yang matriksnya itu S. Baris pertama ada 2, 0, 8. Baris kedua ada 0, 2, min 2. Baris ketiga ada 0, 0, 1. Nah, jawabannya itu misalnya bayangan titik P adalah P aksen. Berarti P aksen itu X aksen dan Y aksen. Dan koordinat P dan P aksen kita ubah menjadi koordinat homogen. Sehingga P 1,2 itu menjadi P 1,2,1. Dan P aksennya itu jadi X aksen, Y aksen, 1 gitu. Nah, maka SP-nya ini sama dengan P aksen. Nah, sini kita tuliskan dulu matriks S yang aslinya, lalu kita tulis P aksennya yaitu eh, 1, 2, dan 1. Bukan P aksen ini P aja. Nah, lalu kita sama dengankan P aksennya, yaitu X aksen, Y aksen, dan 1. Nah, di bawahnya itu ada pengoperasiannya, pengoperasian matriks seperti biasa, yaitu eh, baris pertama kali kolom pertama. Nah, ini berarti 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 dan seterusnya. Lalu kita hasilkan yaitu 2 tambah 0 tambah 8 dan seterusnya. Maka hasilnya itu 10, 2, dan 1. Ya, 10-nya kita jadikan X aksen, 2-nya kita jadikan Y aksen, dan 1-nya itu tetap 1. Nah, maka bayangan titik P adalah P aksen 10,2. Satunya tidak ikut. Gitu. Bagaimana kelompok? Apakah sudah benar? Sudah benar, Aura. Ya baik, terima kasih. Izin stop share. Oke, terima kasih juga, Aura. Kelompok aku udah selesai kerjain nomor 5. Boleh share screen tidak? Oke, boleh. Silakan Dahlia. Ya, makasih tahu ya, Bil. Sebentar. Ini. Nomor 5. Ini. Soal nomor 5 itu kan ini alfa ya. Maaf. Misalkan alfa adalah suatu similaritas sedemikian sehingga tentukanlah alfa dikali 2 1 itu sama dengan 3 1. Juga alfa dikali 0 1 itu sama dengan negatif 1, 3.
dan alfa dikali 1,1 itu sama dengan 1,2. Pertanyaan yang A-nya, bentuk persamaan similaritas alfa. Jadi, gunakan rumus similaritas dulu. Pada teorema 8.6 yang diketahui bahwa bentuk persamaannya yaitu X aksen sama dengan AX dikurang BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan BX ditambah AY ditambah D, di mana A kuadrat ditambah B kuadratnya itu lebih dari 0. Di situ, berdasarkan similaritas pada soal, ini kan alfa yang pertama dulu ya. Alfa yang dikali 2,1 itu sama dengan 3,1 dari sini. Nah, masukkan ke bentuk persamaannya. Nih, yang X aksen dulu. AX dikurang BY ditambah C, terus masukkan angkanya. X-nya ini 2 yang ini. A dikali 2 dikurang B-nya dikali Y. Y-nya ini 1 ditambah C. Jadi 3 sama dengan 2 dikali A, 2A dikurang B, ini ditambah C. Jadi min 2A ditambah B dikurang C sama dengan min 3. Ini pindah. Jadi negatif 2A ditambah B. Ini pindah. Jadi tambah C sama dengan C. Tuh. Lalu ini yang masukkan juga ke persamaan yang Y aksen. Y aksen sama dengan BX ditambah AY ditambah D sama dengan Y aksennya itu yang ini. Kalau ini 3 itu X aksen, Y aksennya yang bawah 1. 1 sama dengan B dikali X-nya 2 dari sini, ditambah A dikali Y-nya ini 1 ditambah D. Jadi 1 sama dengan 2B tambah ini dikali jadi A ditambah D. Ini pindah ruas, jadi negatif A, oh bukan negatif, minus A dikurang 2B dikurang D sama dengan ini pindah juga jadi negatif 1. Jadi negatif A dikurang 2B ditambah 1 sama dengan D. Lalu masukkan lagi ke ini. Alfa kali 0,1 sama dengan negatif 1,3. Ini perhitungannya sama kayak tadi. AX kurang BY tambah C. Masukkan X-nya ini, Y-nya ini, X aksennya ini, Y aksennya ini. Sampai nanti didapat kalau ini 2A sama dengan 4, A-nya itu 2. Lalu masukkan lagi ke Y aksennya. Caranya sama kayak tadi. Ini sampai nanti didapat 2B. Oh ini ya. Ini yang D dulu. D-nya substitusi dari sini. Negatif A dikurang 2B ditambah 1. Ini. Setelah disubstitusi didapat 2B sama dengan negatif 2. B-nya negatif 1 berarti. Udah dapat A-nya 2, B-nya negatif 1. Lanjut cari lagi ke yang ini. Alfa dikali 1,1 sama dengan 1,2. Ini, jadi disubstitusi aja semua yang udah diketahui. Ini kayak tadi sama caranya. Di situ didapat nanti setelah di sini 1 sama dengan 2 ditambah 1 ditambah C. C-nya ini kan substitusi dari yang C ini tadi. Min 2A tambah B tambah 3. Ini, lalu dihitung lagi substitusi, jadi 1 sama dengan 1. Lalu ini yang Y aksennya. Tadi kan ini X aksen udah. Masukkan rumusnya seperti tadi. Lalu ini B ditambah A. B-nya tadi kan udah dapat negatif 1. A-nya udah dapat 2. Ditambah D. D-nya pakai yang tadi. Ini. Jadi 2 sama dengan 2. Nah, ini berarti A-nya 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 2, dan D-nya itu 1. Lalu sehingga bentuk persamaan similaritas alfanya yaitu X aksen ditambah 2X. Ini kan tadi rumusnya 2, oh bukan, AX ditambah BY dikurang C gitu ya. Dikurang apa ditambah tuh? Ini, oh ditambah C. Ya buat yang X aksennya. Jadi tinggal substitusi yang udah didapat tadi. Ini jadinya X aksen sama dengan 2X ditambah Y dikurang 2. Y aksennya substitusi juga yang udah didapat. Jadi minus X ditambah 2Y ditambah 1. Dengan ketentuan K-nya itu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya itu 2 kuadrat, 4 ditambah negatif 1 kuadrat, 1. Jadi akar 5. Itu yang A. Kalau yang B-nya dengan menggunakan similaritas, tentukan alfa
2,2. Berarti alfa 2,2. Ini 2x ditambah y dikurang 2 sama negatif x tambah 2y tambah 1. Habis itu substitusi karena x-nya 2, jadi 2 dikali 2 ditambah 2 dikurang 2 ini rumusnya. Sama y-nya juga 2. Jadi minus 2 ditambah 2 dikali 2 ini yang y tambah 1. Jadi 4,3. Apakah betul kelompok? Betul, Dahlia. Buat Ya, yang A dan B. Terima kasih, Dahlia. sama-sama. Terima kasih juga kelompok. Izin stop share. Oke, berarti dari tadi kan nomor 4 sama 5 udah dijawab ya. Sisa nomor 1, 2, 3. Tadi nomor 1 Rizka, 2 Nahdia, 3 Haikal lagi coba dikerjain. Oke, ditunggu ya teman-teman. Kelompok aku izin mau jawab nomor 2 ya. Boleh Nahdia. Oke, udah kelihatan kan ya? Sudah terlihat Nadia. Oke, jadi nomor 2 itu kan diketahuin tinggi pohonnya peki 10 meter, terus panjang bayangan pohon atau P aksen Q aksen 5 meter. Nah, transformasi kesebangunannya K sama dengan 2. Terus ditanya tinggi bayangan pohon Q aksen P aksennya. Nah, jawabnya pakai rumus yang tadi dijelasin oleh kelompok kan P aksen Q aksen sama dengan K kali PQ. Nah, untuk P aksen Q aksennya kan tadi sudah diketahui 5 sama dengan K-nya 2, PQ-nya 10, 2 kali 10. Nah, terus dari situ maka untuk Q aksen P aksennya sama dengan pakai rumus yang sama K, K kali PQ yaitu 2 kali PQ-nya kan 10. Nah, Q aksen P aksennya 2 kali 10 kan sama dengan 20 meter. Jadi tinggi bayangan pohonnya setelah transformasi ke sebangunan adalah 20 meter. Apakah sudah benar kelompok? Iya, sudah benar Nadia. Tadi ini ya, jadi eh, nanya beda yang ki aksen, p aksen itu sebenarnya sama aja atau bisa juga sih kalau misalnya mau ditulis gitu, karena biar jadi pembeda aja gitu. Karena kan sebelumnya udah diketahui kalau p aksen, ki aksen itu sama dengan 5. Nah, terus eh yang ditanyakan kalau misalnya transformasi kesebangunan di mana nilai k-nya itu sama dengan 2 gitu. Jadi kan kita mau nyari bayangannya lagi. Nah, itu bisa juga kalau misalnya mau ditulis P double aksen, Q double aksen gitu. Nah, ini karena untuk sebagai pembeda jadi dibalik gitu penulisannya. Tapi untuk ininya juga sama karena berdasarkan definisi tadi. Jadi P aksen, Q aksen itu akan sama dengan K dikalikan PQ. Jadi jawabannya benar 20 Oh meter. iya, benar. Terima kasih. Oke, terima Nah, kasih kelompok. Oke, apakah suara Haikal terdengar? Izin share screen nomor 3. ya terdengar Haikal. Silakan. Oke, di sini Haikal izin jawab nomor 3. Halo, apakah udah terlihat? Iya, sudah terlihat. Oke, sorry.
Nah, oke, jadi di sini nomor 3 tadi soalnya itu diketahui garis S. Jadi ini mungkin tadi Haikal kurang tulis ya di sini S, ini garis S, ini garis S. Dan dua titik P dan Q di garis S. Lukislah transformasi T apabila diketahui P aksen sama dengan TP, Q aksen sama dengan TQ, K sama dengan 3 dan pusat di antara P dan Q. Nah, berarti kan pusat ya. Nah, Haikal di sini gambar pusatnya itu sebagai titik O ya. Jadi pusatnya itu di O. Karena K sama dengan 3, jadi maka transformasinya pelukasannya seperti ini. Di mana ada P aksen sebelah kiri, kemudian ada titik P, lalu ke nolnya di sini. Kemudian dari titik pusat ke Q aksennya segitu. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa kesebangunan itu bersifat koliniasi. Apakah benar, kelompok? Ya, sudah benar Haikal untuk gambarnya gitu ya. Karena diketahui K-nya 3 berarti jarak dari P ke P aksen maupun dari Q ke Q aksen itu harus sama dengan 3 gitu. Oke, sudah betul. Terima kasih Haikal. Oke, terima kasih juga kelompok. Oke, berarti tinggal nomor satu tadi ya. Dari Rizka, udah selesai atau masih mengerjakan? Sebentar lagi. Oke, ditunggu, nggak apa-apa. Ya, kelompok nomor 1 minta tolong di share screen sama Abil.
Dia Oke, tolong ya. oke Dini sebentar. Oke, lihat. Jadi nomor satu, soalnya diketahui segitiga ABC dan DEF kesebangunan dengan rasio skala 1:2, lalu diketahui garis L ABC, memotong AB, BC, dan CD pada titik DE dan F masing-masing. Garis T memotong DE, EF, dan FD pada titik G, H, dan I masing-masing. Jika panjang sisi AB sama dengan 6 cm, maka panjang sisi GI adalah, nah di situ tadi diketahui karena segitiga ABC dan DEF kesebangunan dengan rasio skalanya 1:2. Maka panjang sisi DE itu berarti 2 dikali AB, berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, diperoleh, mau kita bandingkan sisi EF per BC itu sama dengan sisi DE per AB. Nah, terus tadi DE-nya 12, AB-nya 6, maka perbandingannya itu EF per BC sama dengan 2. Nah, dari yang tadi itu kebentuk kebentuk segitiga GHI yang diperoleh GI per BC sama dengan DE per DEF. Lalu GI per BC sama dengan 12 per EF. Lalu dari situ GI per BC sama dengan 12 per 2. 12 per 2 itu 6, maka panjang GI sama dengan 6 dikali 6. Itu 36 cm. Benar kelompok. Oke, sudah benar ya Dini. Mungkin buat teman-teman yang lainnya kalau misal emang masih agak bingung bisa dicoba ini juga ya gambar ilustrasinya gitu. Tapi jawabannya udah benar. Jadi panjang GI-nya itu 36 cm. Terima kasih. Oke, karena dari latihan soalnya sudah terjawab semua dan mungkin dari teman-teman atau dari kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum diakhiri sesi presentasinya. Kalaupun sekiranya sudah cukup penjelasan dari saya dan Tauri, mungkin eh, dicukupkan aja, tapi kita tunggu 5 menit kali ya. Kali aja nanti ada pertanyaan dari teman-teman dan kakak-kakak.
Oke, karena mungkin sudah dirasa cukup penjelasan materi yang tadi sudah disampaikan dan latihan soal yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semua, mungkin diakhiri saja sesi presentasinya. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kakak-kakak yang sudah menyimak presentasi materi dari kelompok 6 yang mempresentasikan materi similaritas. Semoga ke depannya ilmunya bisa digunakan dengan sebaik mungkin oleh kita semua. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih kepada Reina selaku PJ dan Bu Ola dan Bu Mimi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abil, makasih Tauri, makasih guys.